Halo, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Rangga versi produksi massal. Iya, jangan ketipu dengan nama Hilux Champ di sini ya, karena di beberapa market, contohnya seperti di Thailand, memang mobil ini akan dijual dengan nama Hilux Champ. Iya, tapi untuk pasar Indonesia, kemungkinan besar namanya akan tetap Rangga gitu ya. Ini kan yang kalian tunggu. Kalian kan selama ini tiap kali ke pameran belum boleh lihat mesinnya, belum boleh lihat dalamnya, belum boleh lihat spesifikasi, dan pastinya belum ada harganya. Tapi di sini sudah. Iya, so kayak apa sih? Mari kita bongkar luar dan dalam dari the all new Toyota Rangga. Nah, untuk jangkis, ini kan yang kalian tunggu-tunggu untuk melihat langsung versi produksi massal dari Toyota Rangga. Iya, ini udah bukan Rangga konsep lagi, tapi ini sudah aktual Rangga. Iya, jadi udah versi mass production yang dijual seperti ini, yang kalian beli, yang kalian dapat dan bawa pulang, itu sudah seperti ini. Iya, jangan ketipu dengan nama yang di sini, Hilux Champ. Iya, kenapa? Karena memang kalau di Thailand, ini namanya itu Hilux Champ, dia juga bakal dijual di beberapa negara dengan nama Hilux Champ juga. Tapi untuk Indonesia kan konsepnya kemarin udah rangga-ranggaan, pasti harusnya sih di versi produksinya bakal ada Rangga juga ya, kalau nggak kan bakal kentang banget gitu kan. Tapi kita stay tune aja untuk nama aslinya di Indonesia nanti. Nah, untuk Toyota Rangga versi produksi massal ini sangat amat mirip, sama banget sama versi konsepnya. Sekarang kita bahas luarnya, dalamnya, mesinnya kayak apa, tapi kita mulai dari eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, di belakang sini memang desainnya itu masih ya stereotypical pickup banget gitu, yang bener flatbed dia kotak, ke samping juga dia kotak gitu. Dan di bagian belakang sini dia tidak ada logo timbul. Jadi contohnya dia bahkan nggak ada logo triple ellipse ya. Untuk logo Toyota-nya dia pakai tulisan Toyota yang di spell out seperti ini, dan ini pakai stiker ya seperti ini gitu kan. Nah, sisanya ke bawah contohnya dia ada untuk peletakan plat nomor di sini, dan untuk bagian taillights-nya dia juga sangat sederhana, hanya yang kotak 3 slot seperti ini, dan ini pun juga masih full bohlam semuanya. Lampu senja di tengah, lampu rem juga di tengah, untuk lampu sen di sisi luar, lampu mundur di sisi dalamnya seperti itu. Oke, berlanjut ke bagian samping. Yang kita suka dari si Rangga ini adalah dia tuh nggak kelihatan kosong di bagian bawah ya. Jadi maksudnya biasa kan rata-rata pickup atasnya oke lurus, tapi bawah sini kan kayak dibiarin kosong-kosong, kelihatan kolong-kolongnya, kelihatan aki gitu kan. Tapi tidak di sini, karena di bagian bawah sini tetap ada cover yang menjuntang panjang sampai ke bagian sini gitu, sehingga tercover sampai ke bagian bawahnya. Termasuk ini juga tethering hook point-nya jadi ada 2 level, satu di bagian atas, satu di bagian bawah-bawah sini gitu ya. Jadi multi-purpose dan sangat modular sekali. Kemudian di bagian belakang ini sendiri dia masih mengadopsi suspensi jenis per daun ya, pastilah karena kan heavy duty. Dan di bagian sebelah kirinya kalian bisa lihat sebelah sini, ini adalah untuk pengisian bensinnya seperti sini ya. Ya, covernya lucu banget. Ini walaupun dia model kayak gini yang masih pakai kunci, tapi tetap dikasih cover, jadi kayak rapi gitu ngeliatnya. Kemudian maju ke depan sedikit, sini pun ada tempat untuk kalian injek kalau kalian pengen naik ke dalam ke atas gitu ya. Ini bisa kalian taruh kaki di sini. Dan kalau kita lihat soal pintunya, tentunya dia hanya available dengan model single cab aja sejauh ini ya. Jadi nggak ada yang double cabin atau yang space cab. Dia hanya yang seperti ini aja. Nah, untuk pintunya, ini karena dia bagian dari attractive package, dia udah dapet kayak side body molding dengan tulisan Hilux di sini warna gunmetal. Tapi aslinya dia memang polos aja. Cuman ada dekal Hilux Champ di bagian sininya. Kalau untuk Indonesia pasti di sini dekalnya tulisannya Rangga gitu ya. Ini gitu. Untuk door handle-nya, dia modelnya vertikal kayak gini. Nah, dan ini pun warnanya hitam polos saja seperti ini, plastik. Jadi ya udah oke lah. Kemudian ke bagian depan lagi bagian dari attractive package adalah adanya talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Dan spionnya
Ini sendiri juga masih sangat manual ya, dan ada yang annoying juga. Dia masih full plastik scratchy kayak gini, dan walaupun dia udah electric adjustment, jadi ngatur kacanya udah dari dalam, tapi dia belum electric detect, jadi lipatnya dia masih manual seperti ini ya. Kemudian ada lagi aksesoris kayak di bagian fendernya, contohnya lampu seinnya nggak ada di bagian sini, lampu seinnya di bagian fender depan, dan ada kayak tying rope points gitu, kalau misalkan kalian pengen ikat dari sini ke atas ini gitu segala macam, itu pun bisa. Jadi sangat-sangat versatile banget. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Toyota Rangga versi mass production. Nah, memang untuk versi produksi massalnya, peleknya kaleng seperti ini ya. Kalau kalian lihat dari tadi dan kemarin-kemarin pas mobil ini banyak di dress up dengan pelek Lenso, jadi racing, cumi darat gitu, pastinya semua itu bagian dari dress up mobil ini alias modifikasinya. Secara standar, dia peleknya kaleng warna hitam kayak gini, ring 14 inci, iya. Dan dia dibalut dengan ban yang juga khusus untuk light truck, yaitu Bridgestone Duravis dengan ukuran 195 R14. Bahkan ada tulisannya light truck di bagian bannya sebelah sini. Untuk pengereman, depan udah cakram, belakang masih tromol, normal banget untuk mobil heavy duty seperti ini. Dan akhirnya sampai kita ke bagian fascia depan dari si Toyota Rangga versi produksi massal alias Hilux Champ gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini, memang beberapa dari kalian pasti akan berpikir, emang ini versi produksi massal? Ini mirip banget sama konsepnya yang waktu itu gitu kan? Yes, jawabannya adalah iya, ini udah versi produksi finalnya. Jadi kalau kalian nanti begitu ini dipasarkan secara resmi di Indonesia juga, ya ini yang kalian dapat, tampang seperti ini. Keren banget sih menurut gua, jujur ya. Tampangnya tuh kayak ngambil homage ke Toyota Land Cruiser lama gitu. Dan bahkan ini tuh lebih Land Cruiser dibanding Land Cruiser baru. Dia justru mirip seperti All New Prado ya, yang lebih kayak kotak-kotak yang Land Cruiser Amerika itu yang sekarang itu kayak gini. Dan gue yakin sih nanti ini pasti bakal banyak banget yang modifikasi dan beli mobil ini gak sekedar buat kerja, tapi buat hobi, karena tampangnya sekeren itu. Oke, bonetnya dia agak panjang dan dia ada muscle dome-nya bahkan sampai ke bagian sini-sininya. Jadi kelihatan rame, lucu gitu ya. Dan bagian depan sini, karena ini merupakan tipe yang attractive package, memang ada tambahan beberapa aksesorisnya. Nah, contohnya di bagian grill atas ini, dia emblem Toyotanya bukan logo triple ellipse, tapi logo Toyota yang di spell out seperti ini, lagi-lagi homage ke Toyota Lawas, warna merah, biar racing gitu kan. Kemudian untuk intake-nya kayak gini-gini segala macam, ini tetap stay true ke konsepnya, sampai ke bumper bawahnya yang blocky kotak kayak gini. Ini sebenarnya gue nggak tahu apakah approach angle-nya bagus apa enggak, karena ini bumper tuh justru malah kelihatan agak berat ke bawah gitu ya, tapi secara desain tetap keren. Nah, kemudian untuk yang kayak contohnya silver scuff plate di bagian sini, dan ada lagi aksen scuff plate silver di bagian samping sini, mungkin ini bagian dari attractive package-nya. Karena tadi pas kita lihat iklannya, bumpernya sih hitam polos aja seperti biasa. Nah, kalau ngomong soal lampu, pertama-tama dia udah dilengkapi fog lamp di bagian bawah, dan fog lampnya udah LED. Nih, kalau kalian punya mobil yang fog lampnya masih halogen, malu kalah sama pickup. Ini udah LED. Dan untuk lampu atasnya, ini juga lampunya modelnya kayak kotak kayak gini, keren banget. Untuk tipe yang atas, dia udah pakai DRL yang bentuknya kayak sama dengan gini ya, kayak garis sama dengan. Yang kalau pas kalian nyalain lampu senja, ini akan meredup. Dan untuk low beam dan high beamnya sudah proyektor LED. Tadi ada orang ngedip di dalam, kalian kelihatan kan? By beam projector di bagian tengahnya. Walaupun untuk lampu seinnya, dia masih bola biasa di bagian sampingnya. Tapi mikanya warna amber dan berasa USDM banget gitu. Dan secara overall, desain dari si Toyota Rangga Production alias Hilux Champ, menurut kita udah culture dan keren banget. Kalau ini nanti seliweran di pasar atau di tempat toko bangunan gitu ya, kayaknya bakal sangat-sangat nge-elevate banget. Dan gue bahkan yakin nanti ketika ini banyak yang modifikasi, pasti bakal banyak truk-truk ini yang ceper, yang cumi gitu ya, akan sangat menarik sekali. Oke, yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba ya. Kita bisa melihat langsung interior dari si Toyota Rangga versi produksi massal. Dari pintunya dulu, ini pintunya surprisingly lumayan enteng loh ya. Dan pas kita buka tutup, memang dia feelingnya tuh nggak yang terlalu solid banget nih.
kayak besi ketemu besi, tapi berhubung ini harganya murah, no problem lah. Nah, ke bawah kalian dapat scuff plate walaupun dari plastik untuk kalian injek gitu ya. Jadi udah berasa heavy duty-nya. Dan juga ada kayak optional karet kayak gini yang ada emboss Hilux-nya di sini. Kalau di Indonesia mungkin nanti dikasih karpet yang ada logo Kijang Rangganya itu ya. Wah, tuh suaranya kayak besi ketemu besi. Ya, tapi nggak masalah lah ya, ini kan buat heavy duty. Nah, so, begitu guys rasa duduk di kabin dari Toyota Rangga versi produksi alias Toyota Hilux Champ kalau di pasar Thailand. Sebelum kita bahas interiornya dan ada fitur ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami secara klik tombol di bawah dan klik tombol merah racing untuk sukses dan like foto jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik seperti si Rangga ini. Dan pastinya, main-main juga kayak Instagram kami di @laknat_j untuk info atau motivasi kalian nggak mau ketinggalan juga. Nah, oke. Nah, tentunya karena kita di pameran, kita nggak megang kuncinya, iya. Dan mobil ini tentunya karena dia heavy duty, dia belum kayak push start button kayak Hilux yang tipe atas gitu ya. Karena kan ini slotnya di bawah Hilux yang biasa, karena itu dia masih kunci putar biasa. Dan kita di pameran, nggak mungkin kita nyalain, tapi untuk urusan mesinnya, dia pakai mesin yang udah teruji banget. Apalagi kalau bukan 2GD 2400 cc turbo diesel. Kayak apa? Berikut data mesinnya. Nah, untuk Junkies, bicara soal perpaduan mesin dari si Hilux Rangga versi Thailand ada 3 pilihan, yaitu 2 bensin dan 1 diesel. Kita bahas yang diesel ya. 2GD FTV 2400 cc inline 4 DWC turbo diesel, tenaganya 148 HP dengan torsi 400 Nm yang dimate ke transmisi 5-speed manual atau 6-speed otomatis berpenggerak roda belakang. Untuk konsumsi BBM dan 0-100, kita belum ada datanya karena belum dites juga. Tapi, kalau Hilux yang double cam tadi bisa 13 detik, yang ini harusnya bisa jauh lebih kencang berkat power to weight ratio yang lebih baik. Oke, 2GD, pastinya part tuningannya udah banyak, dan mobil ini soon pasti akan meramaikan skema-skema percumian darat gitu ya. Apalagi kan ini, single cabin, pasti power to weight ratio-nya bakal lebih oke lagi dibanding Hilux ataupun Fortuner ataupun Innova. Jadi kalau ditune pastinya akan mantap dan ngacir. Oke, lanjut ke bagian interior. Build quality, materials. Memang tentunya ini masih semua hard plastik aja, tapi untuk fungsinya gua nggak masalah sama sekali karena yang material seperti ini pasti akan lebih durable dibanding kalau pakai soft touchan. Tapi yang kita suka, ini kan interior yang tipe attractive package gitu ya. Jadi dia pun ada aksen-aksen yang sampai ke interior sini. Contohnya di sini ada oranye-oranye di bagian AC-nya, di bagian pinggir dashboard-nya gitu ya. Kalau yang tipe bawah dia yang polos all black aja. Kemudian dia ada emboss Toyota di bagian sininya. Ini juga homage ke logo Toyota yang lama seperti yang kalian temukan di bagian grill depannya. Dia nggak ada glove box, dia adanya kayak open storage yang gede gitu ya di bagian sini, lumayan dalam loh. Jadi kalian bisa taruh barang-barang di sini langsung easy access, kayak contohnya ada brosur, langsung easy access juga gitu. Kemudian ke bagian tengah, kalian juga bisa lihat di tengah sini ini audioless. Iya, kayak gini. Jadi, tapi udah ada housingnya. Kalau kalian pengen pasang head unit yang double din di sini, itu pun bisa. Yang touchscreen pun ada tadi contohnya salah satunya yang udah pakai head unit. Tapi secara pabrikan dia model seperti ini. Tapi kalau untuk Indonesia kayaknya harusnya tetap ada head unit sih. Tapi head unit yang sederhana ya. Nah, kemudian ke bawah tombol hazard sangat jelas di bagian tengah sini. Dan ke bawah lagi tentunya kalian udah dapat AC juga. Kontrol AC-nya masih sangat sederhana. Jadi di bagian tengah untuk fan speed-nya. Di bagian kanan untuk temperature yang tentunya cuma ada chiller dan dia nggak ada arah semburnya sama sekali di sini. Tapi kayaknya dia disiapkan untuk beberapa market yang punya arah sembur. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di bagian atas ini dia udah ada slot untuk front defrosternya gitu ya, walaupun di sini nggak ada. Bagian kirinya ada 12 volt socket yang kalian bisa pakai buat nge-charge keperluan handphone dan lain-lain. Dan di bawahnya lagi, ini semua dummy button. Iya. Jadi kalau kalian misalnya pengen pasang strobo, pengen pasang sirine, pengen pasang apa, semuanya ini available untuk kalian pakai, tinggal kalian taruh buttonnya aja. Dengan desain yang rugged kayak gini. Bawahnya lagi, center console-nya dia ada open storage yang gede lagi buat taruh handphone dan lain-lain. Ada 2 buah cup holder. Dan juga soal transmisi, dia ditawarkan dengan 2 pilihan. Ada yang automatic seperti ini. Jadi modelnya gate shifter ya. Dan bahkan dia ada manual shift mode-nya loh. Lucu. Atau 5-speed manual. Ke belakang open storage lagi di sini dan dia model rem tangannya masih yang
seperti ini tentunya lebih heavy duty. Dan di belakangnya lagi ada armrest yang dia masih plastik keras walaupun ada fake stitchingnya dan bisa dibuka. Di dalamnya kalian bisa lihat di sini cukup dalam walaupun dia tidak ada apa-apa di bagian dalamnya. Nah, masuk ke bagian jok. Joknya sendiri dia model pocong tentunya. Dia headrestnya tidak bisa di-adjust, fix seperti ini aja. Tapi yang kita suka, dia modelnya tuh bukan kukulitan ya. Ini tuh kayak rubber material gitu. Jadi gue assume ini tuh kayak kalau kata Alex ini vinyl gitu ya, membuatnya lebih durable lagi. Kalau kalian misalnya pakai celana kotor, jeans kotor, mandor habis dari proyek gitu-gitu duduk di sini pastinya akan lebih mudah untuk dibersihkan. Dan salah satu yang dipromo oleh iklannya adalah reclining angle joknya. Sekarang gue coba dulu adjustmentnya. Untuk adjustmentnya sih di sini dia udah bisa sliding. Dan oh iya, bisa recline. Yes, walaupun sedikit tapi at least di posisi duduk gua yang normal seperti ini gua masih dapat reclining angle yang cukup oke lah untuk sebuah pickup single cabin ya. Biasa kan kayak tegak banget begini gitu kan. Tapi ini masih bisa cukup relax. Dan walaupun dia joknya pocong, karena dia tinggi headrestnya, kepala pun masih bisa disenderin dengan sangat empuk karena material joknya ini cukup empuk gitu ya. Oke lah. Nah, setirnya ini setir yang sangat familiar sekali karena setir yang di-share oleh Fortuner, oleh Hilux, tapi memang ini setir yang tipe bawahnya gitu. Jadi setirnya ini sendiri masih full poliuretan, tidak dilapis kulit atau sejenisnya, dan dia tidak ada steering switch button sama sekali. Klaksonnya seperti ini, masih standar banget. Tapi tujuannya adalah kalau kalian pengen taruh button sendiri, ini tuh bisa. Mobil ini tuh konsepnya tuh modular gitu. Jadi kalau kalian pengen tambahin apa segala macam, bakal banyak parts dan aksesoris yang available. Setirnya sendiri bisa di-adjust, tilt, namun dia belum bisa teleskopik. Ya, oke lah. Nah, masuk ke bagian speedometer. Di sini ada Hanoi-nya, tapi ya oke, di bagian kiri dia ada logo Toyota Hilux di bagian sebelah sininya gitu ya. Seperti ini aja, Hilux. Nah, di bagian sebelah kanannya dia speedometer kilometer per jam sampai 200. Di bawahnya ada untuk fuel gauge alias untuk bensin, dan di bagian tengah sini dia ini bawahnya odometer, bagian tengah gear indikator. Udah, sisanya untuk warningan udah sesimpel itu aja. Desainnya nggak yang neko-neko. Nah, kemudian ke bagian kanan pengemudi, di sini juga ada tombol untuk ke diesel-dieselan yang di Thailand gitu ya. Karena kalau AdBlue kayak gini tuh nggak kepake kalau di Indo. Dan ya, masih ada satu buah blank switch yang bisa kalian pakai untuk ditambahkan sesuatu lagi. Di bawahnya ada latch buat buka. Oke, lanjut ke bagian door trim. Door trimnya juga cukup polos ya. Jadi dia full plastik dari atas sampai bawah. Dia full hitam. Tapi karena attractive package, ada aksen oranye-oranye lagi di tempat kalian grabnya. Dan tempat kalian grabnya itu agak dalam. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone di situ, itu juga bisa double sebagai door pocket. Ya walaupun gak dalam-dalam amat sih. Tapi oke lah, taruh handphone masih bisa. Dan yang keren, pickup kayak gini masih dapat power window. Power window-nya udah ada dua kanan dan kiri. Dan untuk bagian yang pengemudi, power window-nya udah auto down. Ya, jadi udah oke lah ya, cukup nice. Untuk di bagian driver, dia juga ada adjustment untuk kaca luarnya. Jadi kaca spionnya itu udah elektrik. Kalian adjustnya bisa dari dalam walaupun belum elektrik retract. Dan kalau kalian di bawah, ini polos, nggak ada apa-apa aja. Kenapa? Karena speaker dari mobil ini itu diletakkan di bagian atas dashboard. Sini. Dua ya, kayak satu kanan satu kiri. Kalian tinggal taruh aja, bukan tinggal taruh speakernya jadi di sini gitu. Satu kabin speakernya hanya dua ya, well nggak masalah. Ke atas kaca tengah, day night view masih manual ya, tapi again untuk harganya nggak masalah. Headlinernya dia warna kayak light gray kayak gini dan memang masih berasa kayak ada banyak exposed metal ya, kayak ini pilar-pilarnya masih exposed metal kayak gini. Tapi ya well again sesuai konsepnya nggak masalah. Di atas kalian dapat sun visor yang sangat besar, nggak ada kacanya karena yang pakai mobil ini pasti nggak akan ngaca gitu kan. Butuhnya untuk card holder dia sudah ada dengan satu buah dome light di bagian tengah yang masih common part dengan Avanza dan Innovanya Alex dan lain-lain. Ini mobil lama banget. Sisanya kalau kalian cek ke bagian belakang jok, dia memang kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kalian bisa lihat ini belakang sini juga nggak ada apa-apa dari kalian samping situ gitu. Tapi gue yakin nantinya pasti akan banyak aksesoris modular kayak kalian bisa taruh net, kalian bisa taruh bag atau apa di bagian belakang penyimpanan karena mobil ini memang
seversatile itu untuk kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian pengen bikin cafe bisa, bikin buat ngangkut bahan bangunan bisa, ngangkut sayur bisa, jadi drag race pickup pun bisa. Tapi gimana soal pickupnya? Sekarang kita cek bagian bak belakangnya. Oke, lanjut bahas soal bak alias soal bed dari si Toyota Rangga pickup atau Toyota Hilux Champ kalau di Thailand. Nah, untuk urusan bak belakangnya sendiri, dia lumayan versatile ya. Kenapa? Karena bak belakangnya dia terbuka 3-way. Jadi bisa dibuka sampingnya seperti ini. Selain tentunya bagian belakang sini juga bisa dibuka lagi. Kayak gitu. Nah. Dan untuk urusan panjang bodinya sendiri, dia ada dua macam ya. Ini kebetulan yang varian yang short wheelbase, jadi yang pendek. Kalau kalian butuh keperluan yang lebih gede lagi, kalian bisa ambil varian yang long wheelbase, seperti yang di sebelah. Nah, itu kebetulan yang long wheelbase lagi dijadiin motorhome dengan aksesoris dari Carry Boy gitu ya. Tapi yang normalnya standarnya itu SWB yang seperti ini. Bednya sendiri, dia ukurannya itu udah lumayan karena kan dia single cab ya, jadi semua bisa dimaksimalin di ukuran bednya aja. Panjang bednya itu ada 2371, kemudian secara lebarnya dia 1711 dan tingginya itu 327. Jadi ya udah oke lah, lumayan gitu ya buat ngangkut barang udah bisa. Dan ini pun udah ada kayak bed linernya seperti ini yang heavy duty dan ada logo Hilux yang di stamp langsung ke bagian sebelah sananya. Dan sampai ke bagian kayak samping-samping sini, sampai ke belakang-belakang sini juga semuanya sudah dilapis dengan bed liner yang tadi. Dan di bagian belakangnya situ selain dia ada kaca, dia juga dikasih kayak semacam besi. Jadi untuk membatasi antara tempat kabin passenger dengan badan belakangnya. Jadi kalau kalian pengen bawa barang yang panjang, itu bisa keatasin di atas besi. Dari situ bisa jadi tie point juga. Oke lah, sangat praktis sekali. Walaupun tampaknya keren, pakai banget, namun karena ia varian termurah dari keluarga Hilux, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Toyota Hilux Rangga. Desain spion dari si Toyota Rangga alias Toyota Hilux Champ ini kayak nggak masuk ke sisa bodinya gitu. Kan bodinya kayak kotak-kotak bulky dan desainnya American banget, kayak reminiscent of FJ gitu ya. Tapi karena dia spionnya common part dengan Hilux, Fortuner, Innova, Reborn gitu ya. Jadi spionnya bulat dan aneh kalau dilihat ya, spionnya kayak beda sendiri desainnya dibanding sisanya. Mungkin lebih bagus kalau pakai spion let's say FJ Cruiser yang terakhir yang discontinue gitu. Sebagai quote-unquote pickup yang Toyota bilang murah gitu ya, emang ada beberapa hal di kabinnya si Rangga ini yang kayak di courting gitu. Contohnya speedometer, dia nggak ada RPM gauge, jadi dia nggak ada tachometer ya, cuma speedometer. Di kiri cuma dikasih tulisan Toyota Hilux, udah, tapi nggak guna. Dan di bagian kabinnya ini untuk sun visornya cuma sebelah ya, jadi untuk bagian kiri dia ada mounting point-nya tapi nggak dikasih. Gue nggak tahu Toyota melakukan ini untuk pure nostalgic purpose atau karena mereka simply pengen murah aja. Iya, jadi untuk si Hilux Champ ini antenanya itu bukan model shark fin, bukan model short pole, tapi dia model long pole yang retractable yang ada di bagian fender depan sebelah sini gitu ya. Dan menurut gue ini kan berarti ini antena elektrik yang naik turun gitu, yang tidak durable dan maksudnya they should stuck in the 80s ya nggak sih? Namun tenang, sebagai pickup modular dengan harga sangat terjangkau di Indonesia pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 tersting yang kami temukan di Toyota Hilux Rangga. Kalau kalian ngira si Toyota Rangga alias Hilux Champ ini cuma punya satu pilihan mesin yaitu 2 GD FTV 2400cc turbo diesel, kalian salah. Kenapa? Karena bagi kalian yang anti geter-geter klub, tentunya mobil ini tetap punya pilihan varian mesin bensin. Dan ada 2 macam bahkan. Ada yang 2000cc berkode 1 TRFE dan juga ada yang 2700cc berkode 2 TRFE. Jadi total pilihan mesin si Rangga ini ada 3. Seperti gue bilang tadi, karena si Rangga ini punya 2 level tethering point di bagian bak belakangnya, satu di bagian atas sini dan satu di bagian bawah sini, maka ketika kalian buka ini begini, kalian tetap bisa ngikat barang-barang ke bagian sini pakai tali dengan cara
dipakai tethering point di bagian bawah sini gitu ya. Jadi sekarang kalian tahu nih tethering point yang baris kedua yang di bawah itu buat apa. Ketika dia dibuka tetap bisa menjadi hooking point, dan itu berguna untuk kalau kalian pengen bawa barang dalam keadaan bak sambil terbuka. Dan hal paling interesting dari si Toyota Hilux Champ alias Toyota Rangga adalah, at least di Thailand sini sebagai Hilux Champ, Toyota Thailand tuh udah bekerja sama dengan lebih dari 100 vendor bagi kalian yang pengen beli Hilux Champ untuk keperluan bisnis tertentu. Contohnya, misalnya Hilux Champ pengen dijadiin nih kayak gini ya, jadi motorhome gitu. Toyota tuh udah langsung sedia. Oh iya, kita ada kerjasama dengan Carry Boy yang punya produk aksesoris khusus untuk Hilux Champ, sehingga langsung bisa dapat Hilux Champ yang versi motorhome kayak gini. Lebih dari 100 vendor, ada yang buat toolkits, ada yang buat racing, ada yang buat off-road, macem-macem pokoknya. Siap buat kalian pakai usaha. Yes, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Rangga atau yang di Thailand dikenal sebagai Hilux Champ tahun 2023. Menurut kita, mobil ini itu benar-benar promising banget gitu ya sebagai sebuah pickup. Kenapa? Karena dia masuknya di bawah Hilux ya. Jadi dia pastinya akan lebih murah dari Hilux yang single cabin, dan secara desain dia pun keren banget karena dia hampir nggak ada bedanya dengan versi konsepnya waktu itu gitu. Jadi ini yang terinspirasi dari Land Cruiser lawas ini tetap ada dan tetap keren. Bahkan menurut ini lebih culture dibanding Hilux sekalipun gitu ya. Dan setelah kita udah bongkar luar, dalam, dan mesinnya, kalian pasti penasaran dengan harganya dong. Iya. Nah, untuk pasar Indonesia memang harganya belum jelas, tapi untuk Thailand itu harganya udah ada. Tuh, dia dijual seharga 577.000 baht. Iya, jadi kalau kalian pengen hitungan gampangnya, kalian bagi dua aja. Yang artinya mobil ini itu starting price-nya itu sekitar bahkan hampir 300 juta rupiah. Iya, yang artinya dia jauh di bawah Hilux sekalipun. Gimana menurut kalian? Menurut kita sih nantinya mobil ini nggak akan hanya jadi workhorse saja, jadi mobil-mobil para pekerja, tapi pastinya dengan desain seperti ini bakal jadi banyak culture alias cumi darat, alias dimodifikasi juga oleh orang-orang yang hobi dengan pickup diesel seperti itu. So, thank you banget bagi kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian subscribe ke YouTube channel kami, Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, belakang videonya sebelah sini. Selalu update dengan mobil-mobil terbaru seperti Toyota Rangga versi mass production yang belum pernah diulas di Indonesia seperti ini. Oke, gimana menurut kalian? Komen aja di bawah, dan menurut kalian harga yang pantas untuk si Rangga ini berapa di market Indonesia? Thank you banget udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Gak sabar pengen lihat ini di Indo.